Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Putri Aulia dengan NIM 210609097. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi dan lingkungan. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan. 10.1 Lingkungan dan pembangunan. Isu dasarnya, kemiskinan dan kurangnya pendidikan mendorong pemanfaatan sumber daya lingkungan yang tidak sustainable. Masyarakat miskin menggunakan lahan marginal untuk pertanian mengakibatkan erosi produksi lahan turun. Yang kedua, pemanasan global dan perubahan iklim menjadi perhatian negara berkembang. Pertumbuhan konsumsi di negara berkembang merusak hutan yang tersisa dan berdampak ke pemanasan global. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan dan environmental accounting. Sistem produksi tidak sustainable mengakibatkan kerusakan lahan, sumber air, dan hutan. Jangka pendek dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi, namun jangka panjang menyebabkan perubahan iklim, suhu, curah hujan, dan lain-lain, yang dapat menurunkan produktivitas pertanian dan lain-lain. Apakah modal lingkungan bertambah atau berkurang? Perlu environmental accounting. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan dan akuntansi lingkungan. Istilah berkelanjutan mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi pelestarian lingkungan. Keberlanjutan biasanya merujuk pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Pertumbuhan masa depan dan kualitas hidup secara keseluruhan sangat bergantung pada kualitas udara, air, dan tanahnya mencerminkan warisan bersama bagi seluruh generasi. Aset modal keseluruhan mencakup bukan hanya modal yang diproduksi, mesin, pabrik, jalan, tetapi juga modal manusia, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan, dan modal lingkungan, environmental capital, hutan, kualitas tanah, dan tanah pengembalaan. Dari definisi ini, pembangunan berkelanjutan, sustainable development, masyarakat bahwa keseluruhan aset modal tersebut tidak boleh berkurang dan pengukuran yang tepat dari pendapatan nasional neto yang berkelanjutan Sustainable Net National Income atau NNI merupakan jumlah yang dapat dikonsumsi dihabiskan tanpa mengurangi persediaan modal secara simbiolis, di mana NNI merupakan pendapatan nasional berkelanjutan DM, merupakan penyusutan aset modal yang diproduksi oleh DN, dan merupakan penyusutan modal lingkungan nilai moneter dari penurunan kualitas lingkungan selama 1 tahun. NNI merupakan biaya kegiatan dalam membalikkan atau mencegah penurunan kualitas lingkungan. Pengukuran yang jauh lebih baik meskipun lebih sulit diperhitungkan melalui metode pengumpulan data yang ada diuraikan menjadi NNI sama dengan GNI kurang DM kurang DN kurang R kurang A, di mana dan sama seperti yang telah disebutkan, R merupakan pengeluaran yang dibutuhkan untuk membalikkan modal lingkungan, hutan, perikanan, dan sebagainya. Dan A merupakan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mencegah kerusakan modal lingkungan, polusi udara, tanah, air, dan penduduk, sumber daya, dan lingkungan. Cepatnya laju pertumbuhan penduduk telah mengakibatkan langkanya persediaan tanah, air, dan bahan bakar di daerah perdesaan serta krisis kesehatan di perkotaan akibat minimnya fasilitas sanitasi dan air bersih. Di berbagai kawasan termiskin di dunia, tampak jelas bahwa peningkatan pendapatan penduduk telah berkontribusi pada semakin parahnya degradasi sumber daya yang dibutuhkan oleh penduduk tersebut untuk bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk negara berkembang yang semakin meningkat, perusakan lingkungan harus dihentikan dan produktivitas sumber daya yang harus diperluas sehingga dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Apabila kenaikan GNI dan produksi pangan lebih rendah dari pertumbuhan penduduk, maka tingkat produksi dan swasembada pangan per kapita akan menurun. Ironisnya, keberadaan kemiskinan sepertinya akan melestarikan tingkat kesuburan tinggi.
Kemiskinan dan kelingkungan hidup. Kalangan miskin biasanya menjadi korban utama dari kerusakan lingkungan. Mereka lebih menderita akibat kerusakan lingkungan karena sering kali harus tinggal di wilayah yang terdegradasi, yang lebih murah karena kalangan kaya menghindari wilayah tersebut. Terlebih lagi, mereka yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki banyak pengaruh politis untuk mengurangi polusi di wilayah tempat tinggal mereka, dan tinggal di wilayah berpolusi yang kurang produktif merampas peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan. Tetapi dalam beberapa mereka juga menjadi pelakunya. Biasanya akibat dari kendala kemiskinan yang dialami, dan sekali lagi seringkali fertilitas yang tinggi disalahkan sebagai faktor penyebab kemiskinan itu sendiri. Pertumbuhan versus lingkungan. Jika pada kenyataannya dimungkinkan untuk mengurangi perusakan lingkungan dengan meningkatkan pendapatan di kalangan miskin, maka apakah mungkin untuk mencapai pertumbuhan tanpa miskin merusak lingkungan? Bukti untuk mengindikasi bahwa kalangan paling miskin menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar. Akibat dari kemiskinan yang mereka alami, berarti peningkatan status ekonomi dari kelompok miskin akan memberikan manfaat bagi lingkungan. Akan tetapi, saat tingkat pendapatan dan konsumsi orang lain dalam perekonomian juga meningkat, kemungkinan akan ada peningkatan neto dalam kerusakan lingkungan. Pemenuhan konsumsi yang semakin meningkat sembari menjaga kerusakan lingkungan agar tetap minim bukanlah tugas yang mudah. Pembangunan perdesaan dan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat dari pesatnya laju pertumbuhan, diperkirakan bahwa produksi pangan di negara-negara berkembang akan meningkat setidaknya 50% untuk 3 dasawarsa ke depan. Karena lahan di berbagai wilayah negara berkembang mengalami eksploitasi berlebihan oleh penduduk, pemenuhan sasaran output tersebut akan membutuhkan perubahan radikal dalam hal distribusi penggunaan dan kuantitas sumber daya yang tersedia bagi sektor pertanian. Dan karena perempuan seringkali menjadi pemelihara sumber daya desa seperti hutan dan persediaan air, serta memberikan pasokan tenaga kerja bagi sektor pertanian. Sangat penting agar program lingkungan dirancang dengan mempertimbangkan peran dan kepentingan mereka, bukan sebagai renungan semata. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan harus menyarakan status ekonomi perempuan, terutama demi mengurangi ketergantungan mereka pada metode produksi yang dapat merusak lingkungan. Meningkatnya aksesibilitas input pertanian bagi petani kecil dan pengenalan metode pertanian yang berkelanjutan akan menciptakan alternatif menarik bagi pola penggunaan sumber daya sekarang yang merusak lingkungan. Investasi yang menambah nilai lahan dapat meningkatkan produksi dari lahan garapan dan menjamin swasembada pangan di masa depan. Pembangunan perkotaan dan lingkungan menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk pesat dibarengi dengan migrasi desa kota yang tinggi menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk di kota yang tak terduga, terkadang hingga 2 kali lipat pertumbuhan penduduk nasional. Konsekuensinya, hanya segelintir pemerintah yang siap menghadapi permasalahan ketersediaan air dan sarana kebersihan kota yang semakin parah. Memburuknya kondisi lingkungan mengakibatkan semakin banyaknya penduduk yang terpapar bahaya kesehatan ekstrem. Kondisi ini mempercepat kehancuran infrastruktur kota yang ada dan menciptakan situs yang tepat bagi epidemi dan krisis kesehatan nasional. Permasalahan diperparah oleh fakta bahwa dalam undang-undang yang ada, sebagian besar perumahan kota berstatus ilegal. Hal ini menjadikan investasi perumahan swasta berisiko dan membuat banyak penduduk kota tidak memenuhi untuk mendapatkan layanan pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan perkotaan memburuk dalam laju yang lebih cepat ketimbang peningkatan jumlah penduduk kota, yang mengakibatkan biaya lingkungan marginal ditambah jumlah penduduk meningkat seiring waktu. Lingkungan global dan perekonomian. Saat jumlah penduduk dunia tumbuh dan
pendapatan meningkat, kerusakan lingkungan global akan cenderung memburuk. Beberapa bentuk pengorbanan harus dilakukan untuk mencapai pembangunan dunia yang berkelanjutan. Dengan menggunakan sumber daya yang lebih efisien, sejumlah perubahan lingkungan akan memberikan penghematan ekonomi dan perubahan lainnya akan mencapai dengan biaya yang relatif kecil. Namun, karena banyaknya perubahan mendasar yang membutuhkan investasi besar dalam teknologi peredam polusi dan pengelolaan sumber daya, trade-off signifikan antara output dan perbaikan lingkungan terkadang harus dilakukan. Semakin miskin suatu negara, semakin sulit negara tersebut menyerap biaya-biaya ini. Tetapi sejumlah permasalahan termasuk keragaman hayati, perusakan hutan, hujan, dan pertumbuhan penduduk akan memusatkan perhatian dunia internasional pada negara-negara paling miskin secara ekonomi. Dengan absennya bantuan penting bagi negara-negara berpendapatan rendah, upaya pelestarian lingkungan harus didanai dengan mengorbankan program sosial seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja, yang sebenarnya juga memiliki dampak penting bagi pelestarian lingkungan global. Sifat laju perubahan iklim akibat gas rumah kaca. Seperti yang telah disebutkan di awal bab ini, lebih dari setengah penduduk aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, perburuan, atau kehutanan. Pendapatan dari sektor lingkungan ini beserta pengumpulan bahan makanan dan kegiatan sejenisnya sangatlah penting bagi mayoritas kalangan miskin dan melalui kondisi kebijakan yang tepat dapat menawarkan jalan keluar dari kemiskinan. Namun akses terhadap manfaat sumber daya lingkungan seringkali tidak adil dan dalam beberapa kasus makin berparah. Di banyak negara, kalangan miskin telah kehilangan kendali atas sumber daya alam tradisional. Mereka seperti hutan, ladang, dan tempat menangkap ikan. Akibat adanya undang-undang hak milik atau pengelolaan lahan pabrik dan ayam korok. Di negara-negara berkembang, sebagian besar eksploitasi sumber daya alam tidak lagi berkelanjutan dan telah terjadi dengan cara dan skala yang seringkali mengabaikan kaum miskin. Di Afrika dan Asia, wilayah yang dulu menjadi lahan perdesaan secara spontan telah menjadi lahan pribadi. Pemerintah mungkin memberikan izin atau mengabaikan usaha perusahaan asing atau nasional yang bergerak di bidang kehutanan, perikanan, dan tambang tanpa menghiraukan masyarakat yang bergantung pada tanah tempat mereka tinggal dan sumber daya yang menjadi mata pencaharian dan jalan hidup mereka. Sifat dan laju perubahan iklim akibat gas rumah kaca. Ahli lingkungan dan ekonom makin mengapresiasi bahwa dampak pemanasan global tampaknya dirasakan lebih dini dari yang diperkirakan. Memang dampak tersebut sudah dirasakan dari beberapa tempat di Afrika dan kesempatan untuk menghindari biaya masa depan yang begitu besar makin mengecil. Negara-negara maju harus mengambil inisiatif dan memanggul sebagian besar biaya dalam pendanaan untuk pemilihan dan adaptasi di negara-negara berpendapatan rendah. Tetapi negara-negara berkembang juga perlu memainkan peranan penting dalam membatasi permasalahan global untuk menjamin masa depan mereka sendiri. Mata pencaharian berbasis sumber daya alam sebagian jalan keluar dari kemiskinan, peluang dan hambatan. Seperti yang telah disebutkan dalam awal bab ini, lebih dari setengah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, perburuan, dan kehutanan. Pendapatan dari sektor lingkungan ini beserta pengumpulan bahan makan dan kegiatan sejenisnya sangatlah penting bagi mayoritas di kalangan miskin. Melalui kondisi kebijakan yang tepat dapat menawarkan jalan keluar dari kemiskinan. Namun, akses terhadap manfaat sumber daya lingkungan seringkali tidak ada dalam beberapa kasus kemiskinan diperparah. Di banyak negara, kalangan miskin telah kehilangan kendali atas alam tradisional mereka seperti hutan, ladang, dan tempat penangkap ikan akibat adanya undang-undang hak milik atau pengelolaan lahan yang korup. Di negara-negara berkembang, sebagian besar eksploitasi sumber daya alam tidak lagi berkelanjutan yang telah terjadi dengan cara yang skala seringkali mengabaikan kaum miskin. Di Afrika dan Asia, wilayah yang dulunya menjadi lahan perdesaan secara spontan telah menjadi lahan pribadi. Pemerintah mungkin memberi izin atau
mengabaikan usaha perusahaan asing atau nasional yang bergerak di bidang kehutanan, perikanan, dan tambang tanpa menghiraukan masyarakat yang bergantung pada tanah tempat tinggal mereka dan sumber daya yang menjadi mata pencaharian dan jalan hidup mereka. Cakupan kerusakan lingkungan yang berasal dari ranah domestik suatu tinjauan yang dihadapi negara-negara berkembang yang disebabkan oleh kemiskinan meliputi bahaya kesehatan akibat kurangnya akses air bersih dan sanitasi, polusi udara dalam rumah yang berasal dari tanigen bioman, dan penebangan hutan secara degradasi tanah yang mensebar luas. Ini terjadi ketika rumah tangga tidak memiliki alternatif pilihan ekonomi selain mata pencaharian yang tidak ramah lingkungan. Konsekuensi kesehatan dan produktivitas utama dari kerusakan lingkungan antara lain polusi udara, limbah padat dan bahaya, degradasi tanah, kerusakan hutan, hilangnya lahan hayati, dan perubahan iklim akibat pemanasan global. Diperkirakan lebih dari 60% penduduk termiskin yang tinggal di negara-negara berkembang harus mempertahankan kelangkaan hidupnya di tanah secara agrikultural bersifat marginal. Terkini makin terparah di beberapa wilayah berbagai organ perkembangan oleh adanya ketimpangan yang tinggi dalam distribusi lahan, yang mendorong kelompok pekerja tak tertahan dan yang semakin banyak untuk menggarap lahan yang bekas secara ekologis dan berpajak tinggi. 10.2 Pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan. Kisah 2. Yang pertama, desa di Afrika Sub-Sahara. Penduduk di desa Afrika berlokasi di wilayah semi-arid telah diperingatkan oleh para ahli internasional bahwa menebang pohon-pohon yang tersisa dan menanami lahan marginal hanya akan memperparah kondisi mereka yang sudah sangat buruk. Namun, bertentangan dengan prioritas utama dari masing-masing keluarga, yakni memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Perpohonan di sini memiliki banyak fungsi. Yang terpenting adalah sebagai bahan bakar untuk memasak. Tanpa kayu, mereka tidak mungkin menyiapkan makanan, memasak bubur jagung, atau membuat minuman. Akibat intensifikasi penggunaan lahan oleh penduduk dan tumbuh pesat, penebangan pohon untuk kayu bakar, dan penanaman lahan marginal untuk budidaya, maka kondisi tanah di sana semakin terpapar oleh ancaman ke lingkungan. Hilangnya vegetasi yang membatasi memitigasi dampak destruktif dari angin kencang. Permukiman di sekitar Amazon. Sekarang simaklah kisah desa hipotesis lainnya terletak di pinggiran hutan hujan yang khas di Amerika Latin. Hampir semua petani di sini adalah pendatang baru yang tertarik oleh janji-janji pemerintah yang menawarkan sebidang tanah secara cuma-cuma dan sejumput kemakmuran. Program transmisi yang mendistribusikan hak penggunaan lahan bagi pemukiman yang tersedia, menambah hutan, dirancang untuk mengurangi kepadatan kota dan menekan arus imigrasi kota-kota konstruksi di desa Afrika. Permukiman tidak memiliki persoalan kekurangan curah hujan, satwa liar, dan pertumbuhan. Bahkan sebaliknya, hutan itu merupakan hambatan bagi para petani transmigran yang seringkali akibat bakar hutan ditanami. Memperburuknya kondisi lingkungan di pedesaan. Meski derasnya arus urbanisasi mengakibatkan perubahan demografi yang cepat, mayoritas penduduk paling miskin masih tinggal di desa-desa yang kondisinya serupa dengan kedua desa yang dibahas sebelumnya. Kebutuhan ekonomi akan kali mendorong petani kecil untuk menggunakan sumber daya alam sedemikian rupa guna menjamin keberlangsungan hidup jangka pendek, tetapi menurunkan produktivitas masa depan dari aset lingkungan. Pola kehidupan yang tidak berkelanjutan mungkin terjadi akibat desakan kebutuhan ekonomi pada musim pancalik yang berkepanjangan. Para petani miskin yang kelaparan terpaksa memakan bibit yang seadanya akan digunakan untuk musim tanam berikutnya.
Meski tahu bahwa tindakan ini bisa membuka jalan bagi bencana di masa datang, karena proses memakan waktu lama, kecenderungan kalangan miskin untuk merusak sumber daya lingkungan yang menjadi tempat mereka bergantung tidak begitu kentara, tetapi dimotivasi oleh suatu serupa. Penyebabnya akan konsekuensi kerusakan lingkungan di daerah pedesaan bervariasi dari wilayah ke wilayah lainnya. 10.3 Pemanasan global dan perubahan iklim cakupan mitigasi dan adaptasi. Cakupan permasalahan. Pada tahun 2007, IPCC mengumumkan laporan penilaian keempatnya. Laporan ini menyimpulkan bahwa negara-negara berkembang, terutama yang miskin, dapat mengalami konsekuensi besar akibat pemanasan global yang melibatkan bencana gelombang panas, topan, banjir, dan akibat hujan deras, kekeringan panjang, punahnya spesies, dan hilangnya sumber pertanian dan perikanan yang makin parah dan membesar. Meskipun tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan IPCC mengidentifikasi 4 zona yang akan rawan terhadap perubahan iklim akibat gas rumah kaca. Afrika Sub-Sahara akibat kekeringan pulau-pulau kecil akibat berbagai kerentakan dan wilayah Antarktik. Afrika Sub-Sahara akan menjadi wilayah yang terkena dampak paling besar. Laporan IPCC menyebutkan bahwa pada tahun 2020, meski adaptasi yang akan membantu dan beberapa wilayah tertentu seperti daratan tinggi Ethiopia akan memetik manfaat dari masa tanam yang lebih panjang, kondisi yang akan terjadi akan semakin parah. Produksi pertanian termasuk akses pangan di banyak negara di wilayah Afrika diproyeksi sangat terpengaruh oleh variabilitas dan perubahan iklim. Wilayah yang cocok untuk kegiatan panjangnya masa tanam dan potensi panen terutama di sepanjang perbatasan di wilayah arid dan semi-arid diperkirakan akan berkurang. Hal ini akan memperburuk ketahanan pangan dan memperparah di benua ini. Di beberapa negara, hasil panen dari pertanian tanah hujan akan berkurang hingga 50% pada tahun 2020. Studi memproyeksikan bahwa sekitar 75 hingga 257 juta orang di Afrika akan terpapar oleh membaiknya lingkungan air akibat perubahan iklim. Pada tahun 2020, wilayah penangkapan ikan, hutan bakau, dan terumbu karang akan makin terdegradasi dan terancam oleh meningkatnya permukaan air laut dan badai. Danau air tawar juga akan terkena dampak negatif. Mitigasi. Banyak strategi telah diajukan untuk memitigasi emisi, antara lain penciptaan pasar karbon, pajak atas karbon, dan subsidi yang untuk mempercepat kemajuan teknologi dalam hal regulasi dan adanya ketidakpastian dalam biaya dan manfaat pengurangan emisi. Terdapat pernyataan ekonomi yang sulit dalam merancang izin atau pajak emisi yang paling efisien. Sebagai salah satu strategi kebijakan, semi-review menyarankan adanya penetapan batas kuantitas jangka panjang atas penggunaan gas rumah kaca di atmosfer untuk menjaga diri dari bencana lingkungan. Hal ini akan melibatkan pembatasan jumlah emisi gas rumah kaca secara jangka panjang agar sesuai dengan kuantitas yang bisa diserap oleh bumi. Dalam jangka pendek, kebijakan dapat dirancang untuk membatasi beban ekonomi apabila biaya pemulihan tersebut ternyata sangat besar. Adaptasi. Perubahan iklim yang cukup signifikan kini menjadi hal yang tak terelakkan. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perubahan iklim di negara-negara berkembang dipandang perlu dalam melindungi kehidupan dan mendapatkan pemanfaatan. UNDP mengidentifikasikan adaptasi perubahan iklim sebagai suatu proses di mana strategi untuk mengurangi, menghadapi, dan mengambil manfaat dari konsekuensi perubahan iklim akan diperkaya, dikembangkan, dan diterapkan. Adaptasi bisa mengambil dua bentuk: adaptasi terencana atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan adaptasi otom
pendapatan pribadi yang langsung dilakukan oleh rumah tangga, pertanian, dan perusahaan dalam merespon perubahan iklim yang mereka alami atau antisipasi. 10.4. Modal ekonomi dan permasalahan lingkungan. Sumber daya milik pribadi. Mendemonstrasikan bagaimana pasar menentukan tingkat konsumsi sumber daya alam yang paling optimal. Pencarian hasil pasar yang optimal melibatkan upaya memaksimalkan manfaat neto total bagi masyarakat dari suatu sumber daya yang merupakan selisih antara manfaat total yang dihasilkan dari suatu sumber daya dan biaya total yang harus ditanggung produsen untuk menyediakannya. Hal itu sama dengan bidangnya yang diarsir pada peraga. Manfaat neto total net benefit akan dimaksimalkan jika biaya marginal cost dari memproduksi akan mengekstraksikan suatu unit sumber daya tambahan besarnya dengan manfaat marginal bagi konsumen. Hal ini terjadi pada Qi, di mana kurva permintaan dan penawaran saling berpotongan. Dalam pasar persaingan sempurna, mekanisme tangan tidak tampak memastikan bahwa Qi merupakan kuantitas yang diproduksi. Para pendukung teori pasar bebas neoklasik menekankan bahwa inefisiensi pada alokasi sumber daya dihasilkan dari adanya kalangan bagi berlangsungnya kegiatan pasar bebas atau ketidaksempurnaan dalam sistem hak kepemilikan. Selama sumber daya dimiliki oleh pribadi atau tidak terdistorsi pasar, sumber daya itu tidak akan dialokasikan secara efisien. Pasar hak milik property right yang sempurna dijadikan 4 kondisi. Yang pertama, universalitas atau universality untuk semua sumber daya yang dimiliki oleh perorangan. Yang kedua, exclusivity atau dikecualikan, mencegah orang lain untuk memetik manfaat dari sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, dapat ditransfer. Pemilik sumber daya dapat menjual sumber daya yang sesuai kehendaknya. Yang keempat, dapat diberlakukan. Pengaturan distribusi pasar atas manfaat sumber daya harus dapat diberlakukan. Sumber daya milik bersama. Jika sumber daya langka seperti tanah yang subur dimiliki oleh masyarakat yang tersedia gratis bagi masyarakat semua pihak, katakanlah untuk kepentingan pertanian atau pengembalaan ternak. Seperti halnya sumber daya milik bersama, common property resource. Maka setiap potensi laba atau rentet kelangkaan akan hilang, terkecuali adanya kesepakatan sosial efisiensi yang meningkat, yang akan dibahas seperti yang telah kita teori neoklasik menyeratkan bahwa dalam absennya red kalangan inefisiensi akan timbul. Keterbatasan kerangka kerja publik. Masalah utama dengan mekanisme penetapan harga barang publik tentu saja adalah bagaimana mengetahui tingkat harga yang harus dibebankan masyarakat tidak memiliki insentif untuk memikirkan beberapa banyak manfaat yang akan mereka dapatkan dari suatu barang publik, karena dengan mengelak pembayaran mereka bisa menumpang gratis pada kontribusi orang lain dan menghindar dari membayar harga yang menjadi bagian penuh mereka. Pemerintah bisa saja mengurangi inefisiensi pasar, namun akan sulit untuk menciptakan alokasi sumber daya yang sempurna, sehubungan dengan minimnya informasi yang tersedia. Secara hipotesis, pungutan yang dikumpulkan bisa digunakan untuk menyediakan barang publik dengan melestarikan hutan yang ada atau mengelola program pembangunan kayu yang berkelanjutan atau sustainable yang akan memasuk kebutuhan kayu bagi masyarakat. Meski pengenaan pungutan kepada masyarakat yang mendapatkan manfaat dari pelestarian suatu sumber daya terdengar praktis, kenyataannya sangatlah sulit. Dalam konteks pembangunan, masalahnya bahkan menjadi semakin rumit. Ketika pengumpulan pungutan melibatkan pengenaan pajak bagi penduduk yang sangat miskin, yang tidak tahu atau hanya memiliki sedikit pendapatan, program seperti mustahil dilakukan. Akan sama sulitnya untuk mengumpulkan pungutan dari orang-orang yang menebang pepohonan sekitar untuk memenuhi kebutuhan subsisten mereka. Akan tetapi, teori neoklasik memang memanfaat untuk menjelaskan mengapa kegagalan pasar menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dalam perekonomian yang sangat
terkomersialisasi dari bagaimana inefisiensi tersebut dapat dimitigasi. 10.5. Pembangunan perkotaan dan lingkungan. Masalah lingkungan pada perekonomian kumuh perkotaan. Dalam beberapa hal kehidupan sehari-hari penduduk miskin di pemukiman kumuh perkotaan serupa dengan kehidupan miskin di daerah perdesaan. Keluarga harus bekerja dengan jam kerja panjang, pendapatan tidak menentu, dan trade-off yang sulit antara belanja gizi anak, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Meski secara rata-rata penduduk perkotaan memiliki pendapatan lebih tinggi, penduduk yang paling miskin seringkali memiliki risiko yang lebih besar terpapar kondisi lingkungan yang berbahaya. Mari kita bandingkan pengamatan kita sebelumnya pada kondisi lingkungan di dua komunitas pedesaan Afrika dan Amerika Selatan dengan suatu pemukiman kumuh di Asia. Industrialisasi dan pencemaran udara di perkotaan. Tahap-tahap awal urbanisasi dan industrialisasi dari berbagai negara berkembang biasanya disertai dengan peningkatan pendapatan dan memburuknya kondisi lingkungan. Analisis lintas bagian di sejumlah negara pada tingkat pendapatan dan yang beragam mengungkapkan bahwa pencemaran di daerah perkotaan pada awalnya cenderung muncul bersamaan dengan meningkatnya tingkat 36 pendapatan dan kemudian menurun. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, efek ini dikenal dengan kurva lingkungan Kuznets. Menurut Bank Dunia, tingkat polusi bahkan bagi kuartil terburuknya kota-kota berpendapatan tinggi masih lebih baik ketimbang kuartil terbaik kota-kota berpendapatan rendah 37. Memang pendapatan lebih tinggi akan lebih mudah mendapatkan terhindar kualitas udara dan air terkait dengan jangkauan peraturan, terlebih lagi sumber daya lingkungan yang semakin hilang dan tidak bisa tergantikan terkecuali langkah-langkah antisipasi segera diambil. Masalah-masalah penumpukan air bersih dan sanitasi sama seharusnya dengan ancaman peningkatan kadar polusi dan emisi produk industri terhadap kesehatan penduduk kota di negara-negara berkembang. Dua faktor lingkungan yang paling penting yang berdampak pada kesehatan kalangan miskin kota adalah minimnya akses bersih dan kurangnya sanitasi. Meskipun banyaknya kemajuan telah dicapai pada tahun 2009, terlebih dari saat 1 miliar orang lebih belum memiliki sumber daya air yang layak, dan 1,5 miliar jiwa tidak memiliki saluran sanitasi yang baik. Buruknya kondisi sanitasi di permukiman kumuh kota seringkali menghadirkan ancaman kesehatan, dan statistik perkotaan terkadang menyesatkan karena jutaan penduduk kota dianggap memiliki akses apabila mereka berbagi satu hektaran dengan 1.000 penduduk dengan jarak yang jauh dari rumah mereka. Karena mereka tidak memiliki sumber air alternatif, banyak dari kalangan miskin mengambil air minum dari sungai, kali, dan kanal yang tercemar dari limbah manusia dan kimia. 10.6. Biaya lokal dan global akibat perusakan hutan hujan. Perubahan dan dalam pola penggunaan lahan di negara-negara berkembang saat ini menghasilkan kontribusi terbesar dalam konsentrasi global. Diperkirakan bahwa pengundulan hutan Sahara berkontribusi atas 20% emisi karbon dioksida di seluruh dunia. Dari mayoritas hutan hujan tropis telah dirusak, sekitar 60% areanya digunakan untuk pertanian para petani kecil. Banyaknya dari hutan hujan ini sepertinya halnya 90% hutan hujan di seluruh dunia. Tanahnya sangat tidak subur sehingga bahannya bisa dibudidayakan selama beberapa tahun. Tanahnya kemudian dijual ke petani besar yang menggunakan untuk pengembangan sapi, seringkali dengan subsidi besar dari pemerintah sehingga mempercepat proses disertifikasi. 10.7. Pilihan kebijakan bagi negara-negara maju dan negara berkembang. Apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara berkembang? Ada sejumlah pilihan kebijakan yang tersedia bagi pemerintah di negara berkembang. Dari sekian banyaknya pilihan itu ada 7 di antaranya yang paling menonjol, yakni yang pertama penetapan harga sumber daya yang layak, yang kedua pelibatan masyarakat, yang ketiga pengaturan dan hak milik dan kepemilikan sumber daya yang lebih jelas, yang keempat meningkatkan alternatif ekonomi bagi penduduk miskin, yang kelima meningkatkan status ekonomi perempuan, yang keenam kebijakan pengendalian di industri, yang ketujuh mengambil sikap proaktif untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim.
Apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang? Negara-negara industri dapat membantu negara berkembang dalam upaya memperbaiki lingkungan negara berkembang dalam 3 bidang. Yang pertama, liberalis perdagangan. Yang kedua, pemberian keringanan utang. Yang ketiga, pemberian dan ban finansial dan teknologi. Apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju bagi lingkungan global? Mungkin yang terpenting negara-negara maju yakni mengkonsumsi dari 70% sumber daya bumi dapat langsung berkontribusi bagi memperbaiki lingkungan melalui upaya mereka dalam yang pertama mengurangi emisi berbahaya termasuk juga gas rumah kaca. Yang kedua, menjalankan penelitian untuk menciptakan teknologi yang ramah lingkungan dan mengendalikan polusi bagi mereka sendiri di negara berkembang. Yang ketiga, mengubah pola peminta mereka yang berbahaya bagi lingkungan. Sekian dari saya. Kalau ada salah dan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.